Tabe, seluruh pemirsa di seluruh tanah air, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana. Hari-hari ini di langit Indonesia, publik melihat konflik antara Nikita Mirzani dan Rizik Syihab. Konflik ini berawal dari klaim Nikita Mirzani sebagai warga negara yang merasa haknya sudah terabaikan ketika menggunakan fasilitas publik di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, karena situasi area pada saat itu dipenuhi massa yang menjemput Rizik Syihab ketika pulang dari Arab Saudi. Kendaraan sulit lewat secara lancar, sampai-sampai pesawat delay, kru-kru pesawat jalan kaki. Nikita Mirzani mengklaim lewat akun medsosnya bahwa cuma seorang Rizik Syihab sampai harus membuat kemacetan atau situasi jadi tidak teratur, tata tertib menjadi terlanggarkan. Dari pihak kubu Rizik Syihab menanggapi Nikita Mirzani karena ada kata jual obat. Rizik Syihab dicap sebagai penjual obat. Maka ada jawab-menjawab dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang terlihat atau terdengar kurang elok didengar oleh publik. Dan Nikita Mirzani dicap sebagai lonte. Lalu dari pihak Nikita Mirzani juga terus membalas. Balas-membalas ini sampai yang terakhir saat ini adalah ajakan atau tantangan yang diberikan oleh Nikita Mirzani kepada Rizik Syihab untuk tes DNA. Bahwa apakah Rizik Syihab benar atau tidak keturunan Nabi Muhammad. Konflik ini sebenarnya tidak produktif untuk negara ini, untuk bangsa ini yang ingin membangun. Sama sekali tidak produktif. Pertanyaan kita adalah, mengapa konflik antara Rizik Syihab dan Nikita Mirzani harus terjadi? Mengapa ini terjadi? Dan kita berharap supaya ke depan konflik-konflik semacam ini tidak boleh terjadi. Karena itu konflik yang kontraproduktif dengan semangat membangun. Habis-habiskan energi. Dan bagaimana ke depan supaya konflik ini tidak boleh terjadi? Apa yang terjadi dengan negara ini sampai terjadi konflik semacam ini? Kita lihat masalah pelanggaran tata tertib di sekitar Bandara Soekarno-Hatta pada waktu itu sebenarnya adalah wilayah negara, wilayah kerja kepolisian, wilayah kerja Satuan Keamanan Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi keamanan menjadi tidak berfungsi, seperti lumpuh pada saat itu. Sehingga bagi warga negara yang lain atau masyarakat yang lain merasa terganggu, tidak nyaman dengan situasi itu. Ini berarti negara kita sudah tidak hadir pada saat itu. Negara sudah alpa. Bagaimana mungkin segerombolan massa bisa melakukan pelanggaran tata tertib sehingga mengganggu hak orang lain untuk menggunakan fasilitas publik juga. Kepolisian tidak hadir. Mungkin hadir secara fisik, tetapi secara fungsional tidak hadir. Akhirnya antar warga menjadi saling konflik. Negara sudah alpa di sini. Jika negara ada pada waktu itu, tentu Nikita tidak merasa dilanggar haknya dan
Nikita-nikita yang lainnya haknya juga tidak dilanggar. Dan massa yang menjemput Rizik Syihab pun tidak begitu mudah untuk melakukan pelanggaran. Jadi fenomena ini adalah fenomena kealpaan negara. Apakah kealpaan negara ini baru terjadi saat ini? Tidak. Negara sudah sering alpa berhadapan dengan para gerombolan yang melakukan kekerasan, yang tidak taat terhadap peraturan tata tertib yang ada. Sering sekali negara alpa. Ini juga sehubungan dengan tekanan program kerja Jokowi Ma'ruf 5 tahun ini. Memang mereka tidak memprioritaskan ke arah keamanan. Keamanan tidak diberi ekstra, tidak diberi catatan khusus, seolah-olah situasi negara dalam keadaan datar-datar saja. Padahal makin ke sini situasi keamanan negara, politik dan keamanan negara semakin panas. Sehingga sebenarnya Jokowi dan Ma'ruf menempatkan posisi politik dan keamanan menjadi penting dari deretan program kerja mereka. Bagaimana supaya tidak terjadi ke depan? Sekali lagi, negara harus hadir, tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar aturan main, aturan negara harus ditindak. Dalam konteks kepulangan saudara Rizik Syihab, negara sudah tidak berdaya berhadapan dengan masa Rizik Syihab. Itu nomor satu. Ketidakberdayaan negara yang kedua adalah pernikahan anaknya Rizik Syihab yang dihadiri oleh ribuan massa. Padahal negara atau pemerintah sudah memberikan aturan main selama masa pandemi COVID-19 ini, adanya larangan jaga jarak. Sampai warga lain yang melakukan kumpulan massa pernikahan yang serupa, bahkan seorang anggota polisi yang melakukan pernikahan anaknya harus dimutasi. Ada kejadian orang pesta nikah, pentas dangdut dibubarkan polisi. Tetapi kenapa ketika Rizik Syihab melakukan pernikahan anaknya tidak diapa-apakan? Bahkan polisi menjaga situasi itu. Bahkan dari pihak pemerintah mengirim sejumlah masker. Pemda DKI sendiri juga sudah menghimbau dan sudah memberi peraturan untuk menindak. Tetapi acara Rizik Syihab berjalan dengan mulus, tidak diapa-apakan. Jadi ini menunjukkan bahwa negara tidak berdaya berhadapan dengan Rizik Syihab. Jika negara ke depan terus tidak berdaya, maka begitu banyak orang yang akan kecewa dan konflik antar warga masyarakat makin terjadi. Jika ini terjadi di negara bijaksana, maka negara pasti hadir dan bisa mengendalikan setiap warga negara yang merampas hak warga negara yang lainnya. Sehingga konflik antar masyarakat bisa dihindari. Demikian, sampai jumpa. Tabe, terima kasih.